Selamat datang, hadirin sekalian. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyaksikan dan mengulas bagaimana Deddy Mulyadi, seorang tokoh publik yang dikenal dengan kepemimpinannya yang humanis dan dekat dengan masyarakat, menerapkan core values ASN, yaitu berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Sebelum kita memasuki sesi ulasan nilai-nilai berakhlak yang tercermin dalam sosok Deddy Mulyadi, izinkan saya memperkenalkan para pengulas yang akan menemani kita hari ini. Mereka adalah rekan-rekan yang akan memberikan pandangan dan analisisnya terkait penerapan setiap nilai inti ASN. Mereka adalah Sadat Imani Billah, Putri Dita Asyah, Dini Rahmawati, Soya Hirni Galantri, dan Dadan Ramdhani. Lahir di Kabupaten Subang, Jawa Barat, pada tanggal 11 April tahun 1971, Deddy Mulyadi dikenal sebagai sosok pemimpin yang dekat dengan rakyat dan mencintai budaya Sunda. Ia menempuh pendidikan hingga meraih Magister Manajemen di Universitas Widyatama Bandung pada tahun 2021. Dalam perjalanan karirnya, Deddy pernah menjabat sebagai Bupati Purwakarta 2 periode, anggota DPR RI Komisi V, hingga Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat. Kini, ia mengemban amanah baru sebagai Gubernur Jawa Barat periode 2025 hingga 2030. Deddy Mulyadi, pemimpin yang bekerja dengan hati, berpikir dengan budaya, dan berjuang untuk kemajuan Jawa Barat. Mari bersama-sama kita saksikan tayangan berikut, yang memperlihatkan berbagai bentuk penerapan nilai-nilai berakhlak oleh Bapak Deddy Mulyadi dalam menjalankan pengabdian dan kepemimpinannya. Di ngambak deui lah ya. Masa jelema geus modar masih didenda keneh wae Gusti teman-teman teuing sih BPJS. Heeh. Gue adin keluar. Angkatlah ke BPJS. Heeh. Carekan BPJS na. Demo deui pas sorangan. Ai kira anu demo pak kan di dia, demo anu viral mah di dia. Terus admin demo deui BPJS. Sorangan. Sancan anu viral deh, Pak. Usah camerna teh berarti 2 kali. 2 kali. Eta mimiti demo heula di rumah sakit heula. Henteu di ditu heula. Oh di BPJS henteu viral. Henteu viral. Kulantaran hayang viral di dieu we demona. Henteu, Pak. Karena gong itu dalam gamelan itu merupakan gamelan yang dipukul terakhir. Nang gong. Jadi hukum gong itu jangan di awal. Nanti namanya bohong namun karya. Artinya orang bangga pada sesuatu yang berhasil tapi dibanggakan kepada masyarakat. Wah, Bu RT. Siap. Waduh. Menang seberapa RT? Menang seberapa RT? Belum dihitung. Belum dihitung. Wah, hebat. Asa gumelis RT teh mah. Beda ya, Kewajiban itu, kewajiban. Kewajiban. Wah, RT na wewe mah. Dikawal. Waduh, hitung itu hitung. Satu kapos. Bu RT dikas Bu RT seberaha? Anu tahun ayeuna. Oh, tahun ayeuna mah nya tahun isukan. Seberaha? 2 lebihan lah. 2 juta? Saeutik. Apa tasan Kan belum sama yang seperminggu nak. Oh. Jadi baru kan tiap hari teh harus masuk. Jadi belum dihitung semua. Belum. Berapa? 10, 20, 30, 40. Pak. Nah. Kela. Anu 75.000 jangan biaya operasional. Eta rokok liwat. Operasional rona. Ari kas lamun anu gering
Anu tinu 25.000 teh digonokeun jangan kegiatan sosial. Nu gering. Anu meninggal. Nu maot dibere duit. Da mah bisa narima nu maotnya mah. Sumbangan. Oh, sumbangan jangan nu hirup. Jadi bukan sumbangan yang meninggal, sumbangan yang hirup. Ya. Sabaraha nyumbang nu maot teh dia? 250. Ribu sumbangan untuk keluarga yang meninggal. Kalau yang sakit 150. Tiap kantor desa di depan rumah kepala desa harus ada pos pengaduan masyarakat, didinya bendaharana langsung. Catatan, terhitung 1 Januari, kalau masih ada warga Jawa Barat datang ke rumah saya, mengadukan tidak punya biaya untuk ongkos ke rumah sakit, maka bantuan gubernur untuk desa itu akan saya hentikan. Kenapa? Karena saya tidak mau anggaran jatuh pada pemimpin yang tidak punya kepekaan dan empati pada rakyatnya. Nah, sini siapa yang ngelamar? Udah bisa belum? Pakai aplikasi nyari gawe. Ini gagasan original Provinsi Jawa Barat. Jadi nggak usah ngantri lagi. Nanti pakai sistem aplikasi ngelamarnya. Tetapi yang lokal diprioritaskan, nanti ada pagar-pagar melindunginya ada. Ya, pagi hari ini Pemda Jawa Barat menjalin kerjasama dengan TNI Angkatan Laut untuk menjaga kebersihan laut, menjaga kebersihan sungai, meningkatkan kualitas pendidikan kelautan di seluruh wilayah Jawa Barat agar generasi muda Jabar memahami kelautan. Alhamdulillah. Luar biasa, tayangan tadi menggambarkan bagaimana nilai berakhlak dapat hadir secara nyata, bukan hanya dalam kebijakan, tetapi juga dalam kedekatan, empati, dan pelayanan kepada masyarakat. Kini, setelah kita menyaksikan penerapannya secara visual, saatnya kita mendalami makna di balik tindakan-tindakan tersebut melalui sesi pengulasan. Dalam sesi ini, para pengulas kita akan membahas setiap nilai berakhlak berdasarkan contoh nyata dari sosok Deddy Mulyadi. Mari kita sambut rekan-rekan pengulas kita, Putri Dita Asyah, Dini Rahmawati, Sadat Imani Bilah, Soya Hirni Galantri, dan Dadan Ramdhani. Ulasan pertama akan disampaikan oleh Putri Dita Asyah, yang akan membahas nilai berorientasi pelayanan. Bentuk penerapan Deddy Mulyadi terhadap core value berorientasi pada pelayanan ditunjukkan melalui gaya kepemimpinannya yang humanis dan merakyat. Berikut adalah beberapa bentuk penerapannya. Yang pertama adalah pendekatan langsung dan tanpa batas dengan merespon keluhan warga seperti mendampingi warga yang membutuhkan bantuan dan membela pedagang kecil. Cara ini menunjukkan empati dan perhatian yang tinggi terhadap rakyat. Yang selanjutnya yang kedua itu turun langsung ke lapangan, ke tengah-tengah masyarakat untuk mendengarkan keluhan dan menyelesaikan masalah secara manusiawi. Yang ketiga adalah membangun citra pemimpin yang kuat secara moral. Kepemimpinannya menekankan pada kepekaan sosial, empati, dan keberanian membela kebenaran demi kepuasan masyarakat. Yang terakhir adalah memanfaatkan teknologi untuk transparansi. Ia menggunakan platform digital untuk berkomunikasi secara efektif dan transparan dengan masyarakat, serta membagikan aktivitasnya secara langsung dan menunjukkan bahwa kepemimpinan yang berakhlak sejati hadir di tengah masyarakat. Selanjutnya, ulasan kedua oleh Dini Rahmawati, yang akan membahas nilai akuntabel. Akuntabel merupakan melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Hal ini beliau tunjukkan dengan meluncurkan sistem e-budgeting yang diterapkan mulai tingkat provinsi, kabupaten, hingga desa di Bogor. Seluruh transaksi keuangan desa dilakukan secara digital, dari transaksi uang masuk hingga rincian biaya dan belanja, sehingga kontrol terhadap pengelolaan keuangan desa akan semakin baik, transparan, dan akan mudah mendeteksi apabila ada potensi penyimpangan. Selain itu, Deddy Mulyadi menerapkan standarisasi dalam pengelolaan keuangan daerah melalui beberapa langkah strategis. Antara lain, dengan meningkatkan pendapatan daerah, memperluas ruang belanja publik, serta memilah pengeluaran dengan mengutamakan kebutuhan yang bersifat sangat mendasar. Kemudian Sadat Imani Bilah akan mengulas dua nilai sekaligus, yakni kompeten dan kolaboratif.
Bentuk penerapan core value kompeten oleh Deddy Mulyadi terlihat dari komitmennya untuk terus meningkatkan kemampuan diri dan orang lain, serta menciptakan inovasi dalam pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Penerapan nilai kompeten tidak hanya tentang memiliki pengetahuan, tetapi juga kesediaan untuk terus berinovasi dan berkembang untuk dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendukung kinerja pemerintahan Jawa Barat. Penerapan core value kolaboratif oleh Deddy Mulyadi terlihat dari kemampuannya untuk membangun kerjasama yang sinergis dengan berbagai pihak demi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, yaitu melibatkan berbagai pihak seperti ia mengajak TNI Angkatan Laut dan Kementerian Kelautan untuk mengenai bentuk kerjasama dalam bentuk budidaya ikan senilai 26 triliun dan menyerap 120.000 tenaga kerja. Dilanjutkan dengan Dadan Ramdhani, yang akan membahas nilai harmonis. Kang Deddy Mulyadi menunjukkan pada kita bahwa harmonis bukan hanya kata, tapi tindakan nyata. Melalui reogan sampai 1000, ia menggerakkan semangat gotong royong. Iuran kecil dari masyarakat disatukan menjadi kekuatan besar untuk membantu warga yang membutuhkan. Inilah contoh nyata nilai berakhlak, khususnya harmonis, di mana kita saling peduli, saling menghormati, dan saling menguatkan dalam kebersamaan. Sebagai ASN, kita belajar bahwa tugas pelayanan bukan hanya urusan administrasi saja, tapi juga urusan hati. Menyatu dengan masyarakat, bekerja tanpa sekat, dan hadir membawa manfaat. Itulah wujud ASN yang harmonis dan berakhlak. Karena sejatinya, harmoni adalah ketika setiap perbedaan bersatu dalam niat yang baik, dan akhlak adalah ketika niat itu diwujudkan dalam perbuatan. Mari kita terus menebar semangat, reogan, bekerja bersama, berbagi rasa, dan menjaga harmonis untuk Indonesia yang lebih baik. Dan terakhir, ulasan dari Soya Hirni Galantri, yang akan menutup sesi ini dengan nilai loyal. Loyalitas KDM terhadap bangsa dan nilai-nilai luhur budaya Indonesia ditunjukkan dengan prinsip-prinsip beliau tentang pengabdian kepada rakyat, yang mana beliau selalu mengutamakan kepentingan rakyat. Hal ini dapat dilihat dari KDM yang menghimbau kepada seluruh kepala desa di Jawa Barat wajib membuat layanan publik guna mencegah anggaran jatuh pada pemimpin yang tidak punya empati dan kepekaan pada warganya. Selain itu, KDM juga akan menindak tegas ASN di Pemprov Jawa Barat yang dinilai bermalas-malasan dalam bekerja. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan bentuk pemerintahan Jawa Barat yang berorientasi pada pemaksimalan pelayanan masyarakat. Dari seluruh ulasan yang telah kita saksikan, kita dapat melihat bahwa penerapan nilai berakhlak bukan hanya sekadar konsep, melainkan sebuah tindakan nyata yang bisa diwujudkan dalam langkah sederhana, dalam pengabdian yang tulus, dan dalam pelayanan yang lahir dari hati. Sosok Deddy Mulyadi menjadi teladan nyata bahwa nilai-nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif dapat hidup dalam setiap kebijakan, setiap keputusan, dan setiap langkah seorang pemimpin yang mencintai rakyatnya. Semoga tayangan dan ulasan ini menginspirasi kita semua untuk terus berperilaku dan berkarya dengan semangat berakhlak, demi pelayanan terbaik bagi masyarakat dan kemajuan bangsa Indonesia. Sampai berjumpa kembali dalam episode berikutnya, Tauladan Masa Kini, bersama tokoh Deddy Mulyadi.